Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Jadi kita ingin agar, tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Nanti saya awal lagi nih Bang Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Moderator nggak harus tahu. Kan? Anies sindir balik Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres kemarin. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam acaranya yakni Desa Anies mendapat pertanyaan dari salah satu audien yang hadir di waktu itu. Salah satu pertanyaannya berkaitan dengan tax atau pajak amnesti yang disampaikan oleh salah satu penanya. Tentu saja spontan Anies Baswedan menjawab pertanyaan itu dengan epik dan data yang valid. Akan tetapi ada yang unik dari jawaban itu. Ia menyindir salah satu calon cawapres dari masing-masing cawapres yang ada, yang tak lain adalah Gibran Rakabuming. Saat debat cawapres kemarin, dia menyebutkan, Anda tahu tidak bedanya teks pajak dan rasio pajak? Nah, berikut ini cuplikan lengkapnya. Caimin mengatakan bahwa akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja, emangnya Bang Anies berani? Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebut ya? Nah itu, sebenarnya pertanyaan saya, emang ada Bang yang nyebut? Saya sih nggak tahu sih kalau ada. Jadi kita ingin agar, tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Nanti saya awal lagi nih Bang Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Moderator nggak harus tahu. Kan? Ya, oke. Jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua. Lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Anies. Di akhir statementnya, Anies Baswedan menyampaikan bahwa prinsipnya adalah dalam teks amnesti pajak, dia menyampaikan adalah keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bisa menikmati seluruh alam yang ada yang dimiliki oleh Republik Indonesia ini. Swadaya yang ada di Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang,
tapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat di negeri ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini untuk update video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih.